Jadi tanggal 10 April 2025, orang-orang Bogor termasuk gua dikagetkan dengan sebuah fenomena gempa yang terjadi di daerah kawasan Gunung Salak. Yang bikin menariknya di sini adalah gempanya, kata beberapa orang-orang yang tinggal di daerah sana, itu juga disertai dengan suara dentuman dan juga gemuruh. Dari video ngopi kesempatan kali ini kita bakal sama-sama ngebahas dan juga ngobrolin, ngediskusin soal gempa yang terjadi di daerah Bogor yang juga dibarengi dengan suara dentuman dan juga gemuruh. Apakah itu hal yang wajar? Kita bakal sama secara tahu juga sumber dari gempanya. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, tanggal 10 April 2025, gua tiba-tiba nge-tweet di X kalau misalkan kerasa gempa. Kira-kira malam ya, jam 10-an. Ya, jam 10-an waktu itu gue masih bangun, untungnya Ibu Negara sama Dede Syam lagi tidur. Terus waktu gue ngerasain pertama kali, gue langsung ke kamar utama, langsung ngebangun Ibu Negara biar sengaja kita harus siap-siap dengan gempa sekunder. Karena basically kalau misalnya lo emang ngerasain gempa, itu biasanya ada gempa susulan gitu ya. Dalam ilmu mitigasi ada yang namanya gempa primer, gempa sekunder. Nah biasanya gempa sekunder ini nggak bisa kita anggap enteng atau main-main doang, karena either itu nanti intensitasnya bakal lebih tinggi atau justru frekuensinya lebih banyak kayak gitu. Nah sementara di akun info BMKG itu udah dikasih tahu dan juga udah ada peresmian informasi ya gitu ya, kalau misalkan gempa ini terjadi di daerah Ciomas. Jadi kalau misalnya lu semua tanya ke gue, Bang Ray, deket nggak Bang Ray dari daerah rumah lu tinggal? Kagak, agak sedikit jauh lah. Nah tapi orang-orang dari Ciomas tuh ngerasa katanya kencang banget meskipun kekuatannya cuma 4.1. Nah ternyata di sini itu katanya dikasih tahu kalau misalkan kedalaman gempanya cuma 5 km. Belum lagi fakta yang menunjukkan kalau misalkan pusat gempanya terjadi di daerah padat pemukiman atau padat penduduk. Jelas kalau misalnya ada gempa di sini, orang-orang pasti bakal ngerasa udah mah kedalamannya termasuk kedalaman yang rendah gitu ya. Terus abis itu padat dengan penduduk. Nah cuman yang bikin uniknya di sini adalah orang-orang rame ngomongin karena gempa juga disertai dengan suara gemuruh dan banyak banget orang-orang yang baru aja pertama kali mendengarkan itu. Apakah lu mendengarkannya Bang Ray yang tinggal di daerah Bogor? Gue kagak. Cuma di daerah Ciomas katanya banyak yang mendengarkan dan udah ada CCTV-nya juga gitu yang emang lu bisa ngelihat kalau misalkan dentumannya itu bener-bener kedengeran banget. Nah lu bisa lihat ini udah diliput gitu ya sama kompas.com pasca gempa utama gempa susulan guncang Bogor hingga pagi Jumat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan ini gua asumsiin CCTV-nya dekat sama pusat gempa gitu ya, soalnya benar-benar kerasa banget nih kelihatannya. Geofisika mencatat hingga Jumat 11 April 2025 pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat telah terjadi Ini mana gempanya? telah terjadi 4 gempa Oh susulan ya, ada yang nge-stream di juga ya. Bogor. Menurut data, gempa terakhir atau Fun fact, di Bogor banyak juga YouTuber dan juga content creator, gue, Korigor, Om Koy, Ustadz Felix, terus Pandu 33 dan yang lainnya gitu ya, banyak banget. Untungnya gue nggak streaming gitu ya, jadi gue bisa fokus gitu ke Ibu Negara. Tapi kalau misalnya gue streaming ya berabe juga ya nggak sih, gue bakal mikirin sama perangkat dan juga alat-alat pekerjaan gue gitu. Kalau misalnya runtuh hilang udah ini mata pencarian gue. Gempa keempat yang terekam pada pagi ini terjadi pada pukul 1:38 dini hari. Jadi dalam beritanya juga dikasih tahu kalau misalnya setelah terjadi gempa utama, terjadi gempa susulan yang berlangsung 4 kali. Yang pertama itu jam 11:12, yang kedua itu jam 11:14, yang ketiga itu jam 1:04, dan yang keempat itu jam 1:38 waktu Indonesia Barat. Dan kekuatan yang lebih rendah dibanding gempa sebelumnya. Kayak gitu. Cuman di berita ini nggak terlalu dikasih lihat gitu ya, CCTV yang emang benar-benar kedengeran suara gemuruhnya. Jadi gue bakal cari sendiri di Twitter, ada nih dari akun Lambe Turah. Titik gempa yang terekam CCTV dan terdengar suara gemuruh. Sejauh ini info dari teman-teman BPBD, titiknya ada di wilayah Ranggabangkar. Ini masih belum dikonfirmasi. Oke, ini dia. Sumpah ngeri juga ya, di kan gue itu seng yang lagi gerak men. Di atas rumah. Itu beneran gempa ya? Segini kita cuma diguncang kekuatan 4.1 doang ya? Gila lu, gimana kayak Aceh lu men. Innalillahi. Ya, mulai sekarang sepertinya kita sudah siap tes mitigasi ya, berisi dokumen-dokumen penting, terus berisi itu makanan-makanan darurat, pakaian-pakaian darurat dan segala macem. Soalnya kalau misalnya ngeliat dari beberapa berita-berita gitu ya, kayak misalnya Gunung Gede yang katanya aktivitas vulkaniknya itu udah mulai aktif lagi, kita juga nggak
bisa nyimpulin juga kalau misalkan Gunung Salak selamanya tidur atau dormant ya nggak sih, mungkin aja bisa tiba aktif lagi gitu ya. Bakal berabe juga nih orang Bogor dikelilingi sama gunung-gunung di sekitarnya. Ya sebenarnya nggak cuma Bogor doang sih, ini juga bisa jadi warning buat lo semua yang tinggal di daerah Jawa dan juga Sumatera. Karena apa? Karena Indonesia itu dilintasi sama Ring of Fire. Kita tuh termasuk negara kepulauan yang punya banyak gunung berapi. Jadi mau itu dimanapun lu gitu ya, di daerah Sumatera, di daerah Jawa, di daerah Kalimantan nggak banyak gitu, tapi tetep aja nggak bisa lengah juga gitu ya. Atau daerah-daerah lain gitu, kita harus tetap siap siaga setiap kali ada natural disaster yang memang langsung terasa gitu, terutama gempa bumi, tsunami, dan juga aktivitas gunung berapi kayak gitu. Nah, ketika adanya kejadian-kejadian fenomena gempa dan segala macam, gue seneng banget langsung ngeliat akun-akun mitigasi dan juga geologi dan juga geografi. Kayak misalkan akun info mitigasi, ini worth it banget buat lu follow gitu ya, gue juga udah follow. Terus abis itu akun Georitmus, ini sebenarnya bukan akun mitigasi tapi akun yang ngasih informasi mengenai geologi dan juga geografi gitu ya. Ini menarik banget karena dia ngejelasin biasanya detail banget terkait fenomena geologi dan juga geografi. Di info mitigasi katanya tanggal 12 April dia nge-tweet, sekarang informasi kalau misalnya pasca kejadian beberapa gempa yang terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat, kami masih menemukan adanya anomali seismik. Mohon kiranya masyarakat tetap mewaspadai akan adanya potensi terjadinya gempa. Waspada dan bersiap itu lebih baik dan merupakan bagian dari proses memitigasi bencana. Jadi maksud dari anomali seismik itu adalah adanya frekuensi getaran yang terjadi di lapisan bumi setelah terjadi gempa itu lebih banyak kayak gitu. Dan dia juga udah ngejelasin di postingan yang ini yang terbarunya. Lalu yang dimaksud adalah adanya lonjakan getaran-getaran seismik yang halus namun dengan intensitas sering. Untuk mengaitkan dengan aktivitas vulkanik perlu data lapangan yang lengkap dan komprehensif, dan kami tidak bisa menjawab tanpa ada data-data tersebut. Jadi siapa yang bisa menjawab ketika adanya gempa kayak gini? Tentu saja the one and only BPBD dan juga BMKG yang udah kita bisa lihat keterangannya dalam berita CNN. Berjudul Gempa Bogor History Gemuruh dan Temuan, BMKG udah memberikan penjelasan. Terus habis itu di sini gue udah ada analisisnya. Jadi suara gemuruh itu suara apa Bang Rey? Apa penyebabnya dan apa itu hal yang normal? Nah, BMKG udah menjelaskan via berita ini kalau misalkan suara tersebut muncul karena getaran frekuensi tinggi dekat permukaan, sekaligus sebagai bukti bahwa gempa yang terjadi memiliki kedalaman hiposenter sangat dangkal. Ini dijelasin langsung sama Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Yang lucunya adalah gue sempet lihat tweetnya beliau juga, mana ya? Nah ini Daryono BMKG. Gempa Bogor magnitudo 4.1 disertai suara gemuruh dan juga dentuman adalah hal yang wajar. Suara muncul karena getaran frekuensi tinggi dekat permukaan, sekaligus sebagai bukti bahwa gempa yang terjadi memiliki kedalaman yang sangat dangkal. Gempa sangat dangkal disertai suara ledakan, dentuman, dan gemuruh. Dan lu juga bisa ngeliat dan juga mendengarkan riwayat gempa-gempa di Indonesia yang disertai juga dengan suara gemuruh yang udah dikumpulin sama akun Georitmus. Contohnya bisa kamu dengar di sini. Yang pertama seismic sound gempa Bali. Ya kayak gini suaranya. Jadi kayak suara aliran lava gitu ya. Anjay. Tuh dari mana Bang Rek kalau itu lava? Ya tahu aja. Dari game Minecraft. Baru nonton saja gue Minecraft. Terus katanya suara juga dentuman itu bisa dibedain ya berdasarkan beberapa penyebabnya gitu katanya. Ini seismic sound gempa Jogja tanggal 26 Agustus. Terus habis ini seismic sound yang dari daerah Tuban ya. Buset, suaranya ngeri banget. Oke, dan ini seismic sound yang terakhir dari gempa Banten tanggal 25 Februari. Innalillahi, buset serem amat ini. Ini yang paling serem sih. Jadi reaction suara gempa gini. Nah, by the way, Bapak Dr. Daryono selaku direktur dari Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG udah ngebuat postingan tentang fakta-fakta gempa Bogor yang bisa lu cari tahu sendiri. Ini di-share, gue nemu di salah satu akun Twitter namanya Muni, dan kita bakal sama-sama baca biar sengaja kita tahu fakta-fakta apa aja yang terjadi di daerah Bogor kemarin. Yang pertama, katanya gempa Bogor terjadi pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 10 malam. Oke. Terus gempa bumi memiliki magnitudo 4.1 dengan epicenter terletak di darat, tepatnya pada koordinat 6,62 lintang selatan dan juga 106,8 bujur timur dengan kedalaman hiposenter 5 km. Kemudian ada gempa Bogor merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal. Oke, jadi ini gempa tektonik ya.
Buat lo semua yang nggak tahu, gempa itu ada 4, dibedakan berdasarkan penyebabnya. Gempa vulkanik, aktivitas vulkanologi gitu ya. Terus habis itu aktivitas gunung berapi dan vulkanik. Terus habis itu gempa tektonik, gempa runtuhan, dan juga gempa buatan manusia sendiri. Oke, akibat aktivitas sesar aktif. Ini juga bukti katanya bahwa gempa Bogor adalah gempa tektonik tampak pada bentuk gelombang gempa hasil catatan sensor seismik DBJI, Darmaga, dan juga CBJI, Ceteko. Ini gue gak ngerti nih istilah CBJI ini. Dengan karakteristik gelombang S shear yang kuat dengan komponen frekuensi tinggi. Jadi gelombang berdasarkan gempa itu ada 2, gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Gelombang primer biasanya gelombang utama disertai dengan susulannya. Dan habis itu katanya hasil analisis mekanisme sumber gempa oleh BMKG menunjukkan bahwa gempa Bogor memiliki mekanisme geser. Ya karena ada 2 lempeng yang emang bergeser, terus habis itu kerasa gitu di salah satu titiknya. Kemudian pembangkit gempa Bogor diduga kuat adalah sesar Citarik dengan mekanisme geser mengiri sinistal strike slip sesuai dengan hasil analisis mekanisme sumber gempa oleh BMKG. Gue baru pertama kali sih mendengar sesar Citarik. Gue taunya sesar Lembang soalnya. Katanya itu salah satu sesar terbesar di Jawa Barat. Ini ada lagi namanya sesar Citarik, gokil. Pembangkit gempa Bogor diduga kuat. Oh ini tadi udah kita bacain. Terus habis itu gempa bumi ini dirasakan di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok dengan skala intensitas 3-4 mmi dan menimbulkan kerusakan ringan pada beberapa bangunan rumah warga di Kota Bogor. Jadi buat lo semua yang nggak tahu mmi itu apaan, mmi itu adalah skala dari kekuatan gempa bumi yang emang dibuat sama ahli vulkanologis bernama Giuseppe Marcelli. Kayak gitu. Di mana skala ini maksimal ada 12 nih, yang paling kuat 12, terus habis itu yang paling rendah 1. Kita ada di skala 3-4 kalau misalnya buat gempa Bogor gitu ya. Skala 1 getarannya tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 itu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benar-benar ringan yang digantung bergoyang. Skala 3 nih, kayak gempa dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk. Skala 4 pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu berderik, dan dinding berbunyi. Skala 5 getaran dirasakan oleh hampir semua orang, sampai skala yang terakhir skala 12 hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap, dan benda-benda terlempar ke udara. Seperti itu. Kemudian gempa Bogor disertai munculnya suara gemuruh dan temuan adalah hal yang wajar. Alhamdulillah bukan pertanda kiamat atau segala macam, tapi kita semua sama-sama tahu gitu ya, kalau misalnya gempa-gempa itu adalah kiamat sugro namanya, kiamat yang kecil yang emang masih bisa langsung mengingatkan kita sama Tuhan gitu ya. Surat tersebut muncul karena getaran frekuensi tinggi dekat permukaan, sekaligus sebagai bukti bahwa gempa yang terjadi memiliki kedalaman hipocenter yang sangat dangkal. Kayak gitu. Dan poin yang terakhir, hingga pagi ini 11 April jam 6 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG terdapat terhadap gempa Bogor telah terjadi aktivitas gempa susulan sebanyak 4 kali kayak gitu. Jadi mungkin itu aja informasi yang bisa gue kasih tahu kalau semua di video ngopi kesempatan kayak ini. Intinya suara gemuruh yang terjadi bersamaan dengan gempa di daerah Bogor itu bukan hal yang abnormal, tapi itu merupakan hal yang wajar, bahkan bisa membantu analisator gitu ya, ahli tektonik dan juga ahli vulkanologi untuk mengetahui dan juga mendeteksi ini gempanya jenis apa, sehingga kita bisa tahu nanti mitigasi yang tepat itu harus kayak gimana. Jadi kita harus sama-sama waspada gitu ya. Saya banyak banget kejadian-kejadian natural disaster di Indonesia baru-baru ini gitu ya, entah itu di daerah Bogor, entah itu di daerah-daerah yang lain kayak gitu ya. Aktivitas gunung berapi udah makin kerasa banget kelihatannya. Terus habis itu gempa juga ada yang terjadi di beberapa tempat-tempat yang mungkin bisa kita rasakan bareng-bareng gitu ya. Jadi stay safe buat kita semua. Semoga kita siap ketika emang terjadi hal yang tidak diinginkan gitu di negara kita tercinta. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini juga jadi masukan ya buat pembuat kebijakan negara. Karena apa? Karena ketika pertama kali gempa ini dirasakan sama orang Bogor, informasi di mana gempanya itu agak sedikit delay, bahkan nunggu 35 sampai 10 menit dulu baru abis itu diinformasiin. Ya mungkin pemangkasan anggaran buat BMKG dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan natural disaster itu sepertinya harus dikaji ulang ya nggak sih? Jangan sampai kita mati dulu gitu baru evakuasi gitu. Ngapain evakuasi orang udah ada di surga? Ya amin gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin. Ketemu lagi nanti di next ngopi. Itu aja deh gue. Sampai jumpa.